Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita bersama dalam kajian atau bacaan kita dalam tarikh, masih sekitar tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita kali ini adalah tentang Bai'atul Aqabah. Yang lalu kita sudah singgung tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Maka untuk menghubungkan apa yang sudah kita bicarakan atau kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya, kita melihat pertautan sejarah. Di sini tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi di sini katakan fi mausimil haji fi sana ats-tsalitsah asyar minan nubuwah, Yuni sana. Di sini tahun 622. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu didahului dengan kisah tentang perjalanan sejumlah penduduk Yathrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membandingkan dengan sumber-sumber yang lain di dalam kitab ini, kita lihat bahwa isi perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah antara Nabi dengan perwakilan penduduk Yathrib yang kini disebut dengan Madinah. Ya, jadi di tahun ke-12 Nabi menyusun persiapan untuk melakukan hijrah, dan setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Miladiah, maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di tahun ke-13 melakukan hijrah ke Yathrib. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, kontak antara Nabi dengan beberapa penduduk Yathrib yang berpengaruh itu sudah terjadi. Dan semakin intensif lagi ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama, berlanjut ke Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, secara garis besarnya memuat tentang perjanjian kesetiaan mereka penduduk Yathrib itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang sedang dihadapi beliau itu adalah, kalau di Mekah beliau selalu dirongrong, selalu digoncang terus beliau. Tapi ketika beliau mau meninggalkan juga Mekah, itu juga dihalang-halangi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman itu, maka di sini ada dua peristiwa perjanjian Aqabah seperti yang disebutkan tadi. Perjanjian Aqabah yang pertama yang sudah kita baca pada sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun ke-12
Jadi tahun ke-12 itu maksudnya berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun kala itu. Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Start dari situ kita berhitung periode Mekah. Beliau 12 tahun berarti 52 tahun, 40, 12, ya 52 tahun pas. Nah, itu sedangkan perjanjian Aqabah yang kedua seperti yang saya baca tadi itu terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, yaitu 622 Miladiah. Pada perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 penduduk Yasrib, itu sudah kita baca. Penduduk Yasrib datang ke Makkah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang dari Khazraj dan 2 dari orang suku Aus. Karena 2 suku ini seperti yang diceritakan, 2 suku inilah yang mendominasi pengaruh. Dan setiap terjadi peperangan di Yasrib sebelum Nabi hijrah itu selalu dipimpin oleh 2 suku ini. Ada banyak suku di belakangnya, masing-masing disokong oleh suku-suku yang ada di belakangnya. Suku Khazraj ada juga pendukung setianya, dan juga begitu suku Aus ada juga pendukung setianya. Jadi ketika terjadi pecah, ikut meleburkan diri mendukung masing-masing kedua belah pihak itu. Jadi itu yang makanya 2 suku ini yang terkenal karena selalu memimpin peperangan bila terjadi. Jadi kedatangan 12 orang pada Aqabah pertama, supaya ada hubungannya dengan ini. Kedatangan mereka ya ke Mekah, ya di samping untuk berhaji karena memang tradisi haji seperti yang sudah disebutkan dalam sejarah itu sudah berlangsung lama. Di samping untuk itu juga untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah menolak untuk ketemu. Bukan karena beliau tidak suka untuk bertemu dengan utusan atau 12 orang dari suku Khazraj dan Aus itu, tetapi beliau khawatir akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy kalau ketahuan. Itu artinya penduduk Mekah juga. Akhirnya Nabi bersedia menemui mereka di sebuah desa namanya Desa Aqabah. Disitulah terjadi perjanjian, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu Aqabah itu nama sebuah desa. Jadi kalau kita ada perjanjian, biasanya tempat itu dilekatkan namanya supaya menjadi sebuah memori sejarah yang melekat. Nah, Bai'atul Aqabah ini itu berada di Mina. Dan pada waktu itu malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya menemui. Jadi memang tidak begitu terbuka, tidak begitu terlalu atraktif di dalam pertemuan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya melakukan di malam hari. Itu adalah sebuah strategi saya kira. Nah, penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Nah, ini juga ada karakter penduduk Madinah yang hari ini disebut Madinah atau Yasrib yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab yang berdiam di Mekah. Di antaranya adalah sikap ramah, lembut, itu terkenal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melakukan kesepakatan, melakukan sebuah upaya konsensus. Kalau bahasa kita konsensus itu
melakukan perjanjian dengan mereka untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah yang akan selanjutnya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bai'ah tersebut dikenal dengan bai'ah Aqabah pertama atau disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian itu di tahun ke-12 itu. Ya, secara kebetulan juga jumlah mereka yang datang dari Yasrib itu 12 orang. Nah, kemudian hal itu karena diantara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Tha'labah. Dia wanita Yasrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya itu, ya, yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini kalau sebuah janji itu diikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian akan diikat dengan sebuah kesetiaan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Itu yang pertama, karena kalau masih belum ini, bagaimana mau mengembangkan dakwah, mendukung dakwah Nabi kalau itu saja belum tuntas. Yang kedua adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena kalau berdusta itu mirip dengan apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah berhadapan dengan orang-orang munafik. Itu yang berat. Karena kedustaan menunjukkan ketidaksetiaan. Kalau jujur menunjukkan kesetiaan, maka poin yang kedua, mereka tidak boleh berdusta. Yang ketiga adalah tidak mencuri. Ya, ini juga pasti. Karena mencuri juga menunjukkan bukti ketidakjujuran. Bagaimana mau dipercaya sebagai orang yang setia kalau masih ada pencurian yang terjadi. Ya, kemudian yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Nah, ini dia. Karena ini yang berbeda pemandangan di masa jahiliyah. Bahkan pada masa kenabian awal Rasulullah SAW, itu orang-orang Arab secara umum dan Mekah khususnya ada yang aneh sebenarnya. Pertama, keanehannya itu karena mereka suka kalau banyak istrinya. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, mereka malu dan membunuh hidup-hidup. Bagaimana bisa logikanya itu nyambung? Mereka suka banyak istrinya, sementara istrinya perempuan. Tapi kalau melahirkan anak perempuan justru menjadi aib dan dibunuh hidup-hidup. Nah, untuk melakukan revolusi perbedaan itu, Nabi memasukkan isi perjanjian bahwa mereka berjanji setia untuk tidak membunuh anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki sih memang dari dulu tidak, bahkan menjadi kebanggaan. Kemudian yang kelima adalah tidak memfitnah. Nah, tidak memfitnah karena fitnah juga bahaya. Lebih berat bahkan kalau memfitnah itu satu kali menyebar hoax, satu kali menyebar fitnah itu bisa menimbulkan jatuh korban karena terjadinya pecah konflik di antara mereka
Bahkan kalau itu ditujukan kepada umat Islam, maka yang celaka adalah umat Islam. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan hal-hal tercela. Tentu ini banyak, harus dirinci. Kemudian akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal itu, untuk orang-orang yang beriman, karena mereka ini kan ceritanya telah memeluk Islam, ya, dan kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan beriman, menyatakan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhunullaha, jangan mengkhianati Allah. Semua isi perjanjian yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa itu pembuktian untuk tidak mengkhianati Allah, termasuk dalam hal ini tidak mensyarikatkan Allah, tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada Aqabah yang kedua ini mereka disebutkan ja'u tamana hujjaju qaumuhum minal musyrikin. Mereka datang meskipun pada waktu itu masih ada di antara mereka yang melakukan kemusyrikan sebagian, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan isi Aqabah yaitu sebagai janji setia untuk tidak mensyarikatkan Allah. Itu dulu. Kemudian kita lihat bahwa setelah 1 tahun Aqabah yang pertama, yakni tahun ke-13 di tahun 622 Miladiah itu, di sini dikatakan bisanah tsalitsah asyar minan nubuwati, dan dia menyebutkan secara rinci Yuniu sana Setomia di tahun ke-622 Miladiah ini, hadara li adai manasikal haji bid'i wa sab'ina nafsan, bid'u wa sab'una nafsan. Jadi tepat pada tahun ke-622 Miladiah ini, mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu jumlahnya sampai 70 orang, bahkan disebutkan 75 orang. Ridwa sab'una nafsan. Nah, dari 70 itu ada juga yang riwayat yang menyebutkan 73, wallahu alam. Yang jelas semua sepakat itu 70-an, di angka 70. Yang waktu itu dipimpin oleh Al-Barta bin Ma'rur yang bersama dengan Mus'ab bin Umair datang ke Mekah meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib. Jadi Nabi itu pindah. Hijrah itu, beliau hijrah itu sudah atas permintaan penduduk Madinah. Ini kalau kita menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika kita mau pindah ke suatu tempat, setidaknya penduduk lokal itu sudah memberikan dukungan, sehingga ketika sampai di sana itu tidak menjadi asing. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan kendati pun Rasulullah mau mengembangkan dakwah, tetap mempertimbangkan dukungan masyarakat lokal.
yaitu suku Khazraj dan Aus yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk meyakinkan. Jadi berbaiat itu artinya menyatakan janji setia. Janji setia bahwa sungguh-sungguh akan mendukung penuh kedatangan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh dukungan penuh itu untuk pengembangan dakwah, dan bukan hanya dakwah, tapi mereka memang meminta agar Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, kalau isinya, kalau kita lihat isi perjanjian Aqabah yang kedua ini, itu kita lihat mengalami perkembangan dibanding dengan Aqabah pertama. Ada sebuah dinamika yang terjadi. Di antara isinya yang sempat saya simpulkan dari kitab ini adalah yang pertama, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasul dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Apapun kondisinya, menyatakan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang meminta, maka Rasulullah menagih. Kalau memang itu yang menjadi usulannya, maka silakan dengarkan baik-baik isi perjanjian pertama yang harus nanti ditandatangani bersama. Kalau kondisi sekarang yang harus disepakati bersama, coba dengarkan baik-baik. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Kalau Rasul yang mengatakan sibuk ataupun santai, waktu senggang ataupun sibuk, tetap harus setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Yang kedua adalah berjanji untuk tetap berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, ini juga janji. Kenapa? Karena ini untuk pengembangan dakwah dan ekspansi, serta persediaan untuk mengawali langkah dakwah bersama dengan kaum muhajirin. Itu tentu tidak membawa bekal yang banyak, sehingga gerakan dakwah ini harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Itu sebabnya orang kaya dengan ulama sebaiknya tidak berpisah dan bahkan bergandengan tangan. Karena ini contoh dari Rasulullah. Tidak bisa ini Islam, tidak bisa kita membangun dengan baik kalau orang kaya menjauh dari ulama atau ulama menjauhi orang kaya. Bahkan bagus juga kalau udah sekaligus ulama yang kaya atau orang kaya yang ulama, itu lebih bagus lagi. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Allah membagi-bagi kesempatan. Ada orang dititipi ilmu, ada orang dititipi harta. Kalau itu menyatu, insya Allah agama menjadi tegak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat janji. Isinya yang kedua adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna. Pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kira saya bahas ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau orang lapang, orang sempit, kan bisa orang mengatakan lagi tidak punya, lagi sulit.
tapi dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit tetap berinfak. Mereka yang lapang berinfak sesuai kelapangan yang diberikan oleh Allah, dan mereka yang masih dalam keadaan sempit, mereka melapangkan hatinya dan kemudian tetap memberikan kesetiaan itu apa yang mereka miliki. Yang keempat adalah isinya itu adalah berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun dicela. Ya, Rasulullah punya pengalaman panjang di dalam mengembangkan dakwah. Celaan dan makian itu terus menghujani beliau siang dan malam, pagi dan petang. Rasulullah selalu dihujani dengan celaan, cemoohan, bahkan fitnah dan tuduhan bermacam-macam. Tapi Rasulullah terus mengembang dakwah ini. Kadang Rasulullah disebut sebagai majnun, gila. Kadang disebut sebagai safih, yaitu orang yang idiot. Kadang juga disebut sebagai kahin, tukang tenung, dan berbagai macam disebutkan syair atau penyair dan seterusnya. Ini tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah ini merupakan pengalaman panjang beliau, kurang lebih 13 tahun dialaminya di Mekah. Dan dari situ beliau merumuskan bahwa kalau mau mengemban dakwah harus menghadapi hal yang seperti itu, harus tangguh. Maka Rasulullah membuat rumusan poin yang ketiga ini, yang keempat ini, berjanji untuk tetap membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berjanji untuk tetap membantu dan membela beliau. Jadi ini bai'atul aqabah yang kedua, membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Artinya pembelaan itu harus penuh komitmen, bukan hal yang situasional, bukan karena ada situasi, tapi harus dengan penuh komitmen menempatkan pembelaan itu setara dengan membela diri sendiri dan keluarga. Ya. Nah, tadi itu setelah 12 orang yang berbaiat di hadapan Rasulullah itu meminta agar Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yasrib. Ini menginspirasi kita kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyamit tasyrik wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa khaznahu ma'ana wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 12 orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menginterogasi terlebih dahulu dan memastikan menyiapkan poin-poin kesepakatan. Jadi Rasulullah sudah punya konsep. Rasulullah tinggal mengajukan konsep itu. Jadi biasanya ada pertemuan biasa baru mau dibicarakan. Kalau Rasulullah sudah punya pengalaman panjang, konsepnya sudah ada, lalu Rasulullah mengajukan ini poin-poinnya kalau kita mau buat kesepakatan, sehingga pembicaraan itu tidak terlalu alot.
Dan semua yang dibicarakan Rasulullah berasal dari perenungan dan pengalaman panjang beliau, sehingga ketika mendengarkan hal itu tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka, dan mereka segera menyambut. Dan kalau dia ibaratkan sekarang ini ada tanda tangan semacam MOU, ya, Master of Understanding, itu ada MOU, dibuat kesepakatan, poin-poin kesepakatan. Maka itulah yang diajukan, dibacakan Rasulullah lalu diajukan, mereka pun menyambut dan tak sabar lagi mereka segera menginginkan Rasulullah segera pindah. Ini bagusnya karena meskipun begitu ketika Rasulullah hendak melakukan hijrah, tetap situasi di Mekah itu tegang dari orang-orang Quraisy. Tapi kesetiaan sahabat tidak diragukan lagi. Ali bin Abi Thalib siap jadi tumbal. Umar bin Khattab memang sudah siap untuk menghadapi gerombolan-gerombolan yang mau menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di dalam cerita itu kan Ali bin Abi Thalib sempat menggantikan tempat tidur Rasulullah, supaya nanti ketika ada orang yang mau membunuh Rasulullah, yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu kalau memang mereka langsung mau membunuh, maka yang terbunuh sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita lihat kesetiaan sahabat, rela menyerahkan jasad dan rohaninya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalau Umar, dia memang umumkan, besok saya mau hijrah besok. Siapa yang menghalangi saya? Siapa yang mau istri-istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, coba berhadapan dengan saya. Nah, ini Umar bin Khattab. Kalau ada sahabat yang lainnya ada yang mengambil strategi, ya itu juga adalah contoh. Ada pola hijrah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi demi keselamatan. Ada juga yang merasa kuat berhadapan langsung supaya umat Islam tidak dipandang enteng, seperti Umar bin Khattab. Dia menyatakan, pokoknya kalau ada yang halangi, nyawa taruhannya. Permintaan penduduk Yasrib itu, ini yang saya terima. Penduduk Yasrib itu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negerinya, yaitu hijrah ke Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Itu bukan hanya berjanji untuk setia dalam melindungi Nabi, namun juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa perjanjian Aqabah. Ya, baik pada perjanjian Aqabah yang pertama juga maupun perjanjian Aqabah yang kedua. Dan atas dasar itu Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin segera berhijrah ke Yasrib. Nabi sudah mengeluarkan instruksi setelah mendengarkan dukungan penuh dan sudah ada kesesamaan, sudah ada kesepakatan melalui perjanjian yang pertama, Aqabah pertama dan Aqabah kedua itu. Maka pada saat itu selanjutnya Rasulullah menginstruksikan agar kaum muslimin yang sudah ikut kepada beliau segera berhijrah ke Yasrib. Maka dalam sejarah tercatat, ya ada satu versi ini yang saya dapatkan sumbernya, tercatat sebanyak 75 penduduk Yasrib
sedang berbaiat di hadapan Rasulullah desa Aqabah dan meminta Nabi untuk berhijrah ke Yasrib segera. Setelah orang-orang Yasrib tersebut mengucapkan baiat, mereka diminta Rasulullah memilih 12 pemimpin dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing, yakni 9 orang perwakilan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ya, di sini 2 ini kalau ini sudah bersatu. Kalau suku Khazraj dan Aus sudah bersatu, maka aman itu Yasrib. Karena itu yang selalu menjadi pemimpin perang di antara kedua berhadapan. Maka seperti yang saya sudah ceritakan pada sumber ini juga dan didukung oleh beberapa sumber yang lain, Rasulullah strateginya yang pertama ketika sampai di Yasrib langsung mempersaudarakan kedua suku besar ini, yaitu mempersaudarakan suku Khazraj dan Aus. Dan disebutlah kaum Ansar, yang berarti orang-orang yang suka menolong. Nama inilah yang membuat mereka merasa tersanjung dan terhormat dari Rasulullah, karena sifatnya yang suka menolong, yang ramah, lembut itu, Nabi kemudian meleburkan 2 suku besar ini, Khazraj dan Aus, dengan memberikan nama Ansar sebagai orang yang suka menolong. Dengan nama itu mereka ingin membuktikan bahwa memang karakter dasar penduduk Yasrib itu adalah karakter orang-orang yang suka menolong. Dan nama itu dilekatkan oleh Nabi dengan istilah Ansar. Maka pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib pada tanggal, nah ini juga versi menjadi perdebatan di kalangan sejarawan juga, ini tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 22 September tahun 622 Miladiah. Pengikut agama Islam Yasrib itu sudah mencapai 500 orang. Makanya seringkali dalam diskusi kan kita kalau peringatan tahun baru Islam itu selalu katanya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi SAW. Sementara kalau kita lihat sejarahnya adalah Nabi hijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kalau 1 Muharram tahun baru Islam yang diperingati. Sebenarnya tidak ada masalah. Tetap 1 Muharram, tetapi itu tidak disebutkan bahwa ini adalah peristiwa hijrahnya Nabi pada tanggal itu. Tetapi kalau itu mau dijadikan sebagai standar, maka berhitung di tahun itu. Tapi berdasarkan sumber-sumber sejarah seperti disebutkan juga di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, Nabi berhijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada masalah soal itu. Kalau soal sejarah itu memang memungkinkan terjadi perdebatan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah ketika memperingati tahun baru Islam, yang dibutuhkan adalah mengenang perjuangan Rasulullah dan kemudian menjadikan itu sebagai sunnah dan menjadi inspirasi bagi pengembangan dakwah dan pembangunan bangsa. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, Yasrib itu tidak hanya semata-mata pengembangan dakwah Islam, tapi beliau menjadi pemimpin dan kepala negara di sana. Jadi dalam posisi itu beliau di samping sebagai Rasul, beliau tokoh politik dan beliau pemimpin masyarakat yang plural. Ini masyarakat yang plural. Ini Indonesia kalau mau kita jadikan sebagai percontohan, maka harus kita melihat dari bagaimana Rasulullah mengelola perbedaan di Madinah itu. Keragaman begitu banyak,
tadi banyak suku Nabi berhasil mempersatukan. Dan yang lebih hebat lagi seperti keberhasilan beliau mempersaudarakan antara imigran muhajirin dengan penduduk lokal yang kemudian beliau sudah leburkan menjadi ansar. Mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk lokal, ini adalah langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah keberhasilan langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembang dakwah dan mengelola keragaman yang latar belakang keragaman yang menjadi kenyataan pada saat itu. Nah, kemudian sejak awal perjalanan kenabiannya di kota Mekah, memang Nabi kota kelahirannya itu merasakan, meskipun beliau kelahiran di sana, tapi tidak merasakan sambutan yang begitu hangat. Bahkan rondrongan demi rondrongan itu dialami oleh beliau, sehingga di tahun ke-13 itu menemukan momentumnya. Beliau melakukan hijrah dan mengajak kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin jumlahnya di Yasrib sudah mencapai 500 orang. Jumlah itu merupakan kekuatan dasar. Selain kekuatan yang sudah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Aqabah pertama dan kedua, juga membuahkan hasil yang semakin memperkokoh dengan jumlah kaum muslimin di Yasrib yang sudah mencapai angka 500 jiwa itu. Jumlah itu kemudian diolah, dibina oleh Rasulullah, dan semakin banyak berbondong-bondong penduduk lokal yang ingin berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan mengalir terus-menerus, dan langkah berikutnya Rasulullah sudah merasa, karena kenyataan merasa sudah mendapatkan dukungan dari muhajirin tentu saja, dan juga ansar semakin banyak yang menyatakan diri. Maka langkah berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan komunikasi lintas keyakinan. Ini melakukan komunikasi lintas keyakinan, dalam artian bukan hanya berdialog atau menjalin komunikasi dengan orang-orang muslim, tapi mereka yang non muslim pun diajak untuk bersama-sama berpikir bagaimana mengelola Yasrib atau Madinah ini menjadi kota yang sejahtera. Dulu Yasrib itu kan sebenarnya seperti yang saya sudah terangkan, Yasrib itu melambangkan keterbelakangan dan kota dan daerah yang gersang. Tapi sebelum hijrahnya Nabi, bahkan pertama kali hijrah Nabi, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi kota yang subur 2 kali lipat dari kota Mekah. Alhasil yang tadinya kota Yasrib itu daerah Yasrib yang gersang itu, kemudian kita lihat dampak dari doa Nabi, penduduk Madinah sekarang sejahtera-sejahtera. Tidak ada kita melihat bagaimana padahal dulu itu sebetulnya kita lihat Yasrib itu karena di samping peradaban yang ketinggalan, ilmu pengetahuan yang tidak terlihat ada perkembangan, ekonomi yang sangat tertinggal dan seterusnya, wilayah geografisnya tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan yang nyaman. Tapi berkat kekuatan doa Nabi, sekarang kita lihat Madinah menjadi sejahtera. Ini setelah beberapa lama, dan di sana justru setiap orang yang membicarakan ketatanegaraan dari perspektif Islam, pasti Madinah selalu menjadi acuan, pasti Madinah menjadi contoh. Dan di sana ada undang-undang dasar yang lahir dirumuskan oleh bukan hanya umat Islam saja,
tapi mengajak umat lain, seluruh elemen masyarakat Madinah ikut dalam merumuskan undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada yang membicarakan tentang kita melihat undang-undang dasar yang dicetuskan bersama itu menjamin seluruh warga negara tanpa melihat agama apa dia. Pokoknya dia warga negara dan setia kepada negara. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita juga punya itu sebenarnya. Maka ini yang perlu kita hidupkan kembali dari kisah ini, bagaimana membangun negara kita dengan mengacu kepada sunnah Rasulullah dalam mengelola keragaman. Kita ditakdirkan hidup berada di tengah masyarakat dan negara yang menganut banyak adat istiadat, kepercayaan. Itu menjadi amanah yang harus kita kelola dengan baik, menjadi masyarakat yang damai. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, dan ini kesimpulan dari catatan saya ketika menerjemahkan kitab ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan itu semua, sehingga kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tugas kita adalah bagaimana bersatu di dalam keragaman itu. Wallahu a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita bersama dalam kajian atau bacaan kita dalam tarikh, masih sekitar tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita kali ini adalah tentang Bai'atul Aqabah. Yang lalu kita sudah singgung tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Maka untuk menghubungkan apa yang sudah kita bicarakan atau kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya, kita melihat pertautan sejarah di sini tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi di sini katakan fi mausimil haji fi sana ats-tsalitsah asyar minan nubuwah, Yuni sana di sini tahun 622. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu didahului dengan kisah tentang perjalanan sejumlah penduduk Yathrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, untuk membandingkan dengan sumber-sumber yang lain di dalam kitab ini, kita lihat bahwa isi perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah antara Nabi dengan perwakilan penduduk Yasrib yang kini disebut dengan Madinah. Ya, jadi di tahun ke-12 Nabi menyusun persiapan untuk melakukan hijrah, dan setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Miladiyah, maka setelah itu kemudian Rasulullah SAW tepat di tahun ke-13 melakukan hijrah ke Yasrib. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, kontak antara Nabi dengan beberapa penduduk Yasrib yang berpengaruh itu sudah terjadi, dan semakin intensif lagi ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama, berlanjut ke Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, secara garis besarnya memuat tentang perjanjian kesetiaan mereka penduduk Yasrib itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang sedang dihadapi beliau itu adalah, kalau di Mekah beliau selalu dirongrong, selalu digoncang terus beliau, tapi ketika beliau mau meninggalkan juga Mekah itu juga dihalang-halangi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman itu, maka di sini ada dua peristiwa perjanjian Aqabah seperti yang disebutkan tadi. Perjanjian Aqabah yang pertama yang sudah kita baca pada sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun ke-12. Jadi tahun ke-12 itu maksudnya berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun kala itu. Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Start dari situ kita berhitung periode Mekah. Beliau 12 tahun berarti 52 tahun, 40, 12, ya 52 tahun pas. Nah, itu sedangkan perjanjian Aqabah yang kedua seperti yang saya baca tadi itu terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, yaitu 622 Miladiyah. Pada perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 penduduk Yasrib, itu sudah kita baca. Penduduk Yasrib datang ke Makkah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang dari Khazraj dan 2 dari orang suku Aus. Karena 2 suku ini seperti yang diceritakan, 2 suku inilah yang mendominasi pengaruh, dan setiap terjadi peperangan di Yasrib sebelum Nabi hijrah itu selalu dipimpin oleh 2 suku ini. Ada banyak suku di belakangnya, masing-masing disokong oleh suku-suku yang ada di belakangnya. Suku Khazraj ada juga pendukung setianya, dan juga begitu suku Aus ada juga pendukung setianya. Jadi ketika terjadi pecah, ikut meleburkan diri mendukung masing-masing kedua belah pihak itu. Jadi itu yang makanya 2 suku ini yang terkenal karena selalu memimpin peperangan bila terjadi. Jadi kedatangan 12 orang pada Aqabah pertama, supaya ada hubungannya dengan ini. Kedatangan mereka ya ke Mekah, ya di samping untuk berhaji, karena memang tradisi haji seperti yang sudah
disebutkan dalam sejarah itu sudah berlangsung lama. Di samping untuk itu juga untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah menolak untuk ketemu. Bukan karena beliau tidak suka untuk bertemu dengan utusan atau 12 orang dari suku Khazraj dan Aus itu, tetapi beliau khawatir akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy kalau ketahuan. Itu artinya penduduk Mekah juga. Akhirnya Nabi bersedia menemui mereka di sebuah desa namanya Desa Aqabah. Disitulah terjadi perjanjian, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu Aqabah itu nama sebuah desa. Jadi kalau kita ada perjanjian, biasanya tempat itu dilekatkan namanya supaya menjadi sebuah memori sejarah yang melekat. Nah, Bai'atul Aqabah ini itu berada di Mina. Dan pada waktu itu malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya menemui. Jadi memang tidak begitu terbuka, tidak begitu terlalu atraktif di dalam pertemuan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya melakukan di malam hari. Itu adalah sebuah strategi saya kira. Nah, penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Nah, ini juga ada karakter penduduk Madinah yang hari ini disebut Madinah atau Yasrib yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab yang berdiam di Mekah. Di antaranya adalah sikap ramah, lembut, itu terkenal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melakukan kesepakatan, melakukan sebuah upaya konsensus. Kalau bahasa kita, konsensus itu melakukan perjanjian dengan mereka untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah yang akan selanjutnya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bai'ah tersebut dikenal dengan bai'ah Aqabah pertama atau disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian itu di tahun ke-12 itu. Ya, secara kebetulan juga jumlah mereka yang datang dari Yasrib itu 12 orang. Nah, kemudian hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid Ibnu Tha'labah. Dia wanita Yasrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya itu, ya, yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini kalau sebuah janji itu diikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian akan diikat dengan sebuah kesetiaan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Itu yang pertama. Karena kalau masih belum ini, bagaimana mau mengembangkan dakwah, mendukung dakwah Nabi kalau itu saja belum tuntas. Yang kedua adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena kalau berdusta itu mirip dengan apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah berhadapan dengan orang-orang
munafik. Itu yang berat. Karena kedustaan menunjukkan ketidaksetiaan. Kalau jujur menunjukkan kesetiaan. Maka poin yang kedua, mereka tidak boleh berdusta. Yang ketiga adalah tidak mencuri. Ya, ini juga pasti. Karena mencuri juga menunjukkan bukti ketidakjujuran. Bagaimana mau dipercaya sebagai orang yang setia kalau masih ada pencurian yang terjadi. Ya, kemudian yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Nah, ini dia. Karena ini yang berbeda pemandangan di masa jahiliyah. Bahkan pada masa kenabian awal Rasulullah SAW, itu orang-orang Arab secara umum dan Mekah khususnya ada yang aneh sebenarnya. Pertama, keanehannya itu karena mereka suka kalau banyak istrinya. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, mereka malu dan membunuh hidup-hidup. Bagaimana bisa logikanya itu nyambung? Mereka suka banyak istrinya, sementara istrinya perempuan. Tapi kalau melahirkan anak perempuan justru menjadi aib dan dibunuh hidup-hidup. Nah, untuk melakukan revolusi perbedaan itu, Nabi memasukkan isi perjanjian bahwa mereka berjanji setia untuk tidak membunuh anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki sih memang dari dulu tidak, bahkan menjadi kebanggaan. Kemudian yang kelima adalah tidak memfitnah. Nah, tidak memfitnah karena fitnah juga bahaya. Lebih berat bahkan kalau memfitnah itu satu kali menyebar hoax, satu kali menyebar fitnah, itu bisa menimbulkan jatuh korban karena terjadinya pecah konflik di antara mereka. Bahkan kalau itu ditujukan kepada umat Islam, maka yang celaka adalah umat Islam. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan hal-hal tercela. Tentu ini banyak, harus dirinci. Kemudian akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal itu, untuk orang-orang yang beriman, karena mereka ini kan ceritanya telah memeluk Islam, ya. Dan kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan beriman, menyatakan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhunullaha, jangan mengkhianati Allah. Semua isi perjanjian yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa itu pembuktian untuk tidak mengkhianati Allah, termasuk dalam hal ini tidak mensyarikatkan Allah, tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada Aqabah yang kedua ini mereka disebutkan ja'u damanahu jaju qaumuhum minal musyrikin. Mereka datang meskipun pada waktu itu masih ada di antara mereka yang melakukan kemusyrikan sebagian, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan isi Aqabah yaitu sebagai janji setia untuk tidak mensyarikatkan Allah. Itu dulu. Kemudian kita lihat bahwa setelah 1 tahun Aqabah yang pertama, yakni tahun
ke-13 di tahun 622 Miladiah itu di sini dikatakan bisanah tsalitsah asyar minan nubuwati, dan dia menyebutkan secara rinci Yuniu sana Setomia di tahun ke-622 Miladiah ini. Hadara li adai manasikal haji bid'i wa sab'ina nafsan. Bid'u wa sab'una nafsan. Jadi tepat pada tahun ke-622 Miladiah ini mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu jumlahnya sampai 70 orang, bahkan disebutkan 75 orang. Bid'a sab'una nafsan. Nah, dari 70 itu ada juga yang riwayat yang menyebutkan 73, wallahu alam. Yang jelas semua sepakat itu 70-an, di angka 70. Yang waktu itu dipimpin oleh Al-Barta bin Ma'rur yang bersama dengan Mus'ab bin Umair datang ke Mekah meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib. Jadi Nabi itu pindah. Hijrah itu, beliau hijrah itu sudah atas permintaan penduduk Madinah. Ini kalau kita menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika kita mau pindah ke suatu tempat, setidaknya penduduk lokal itu sudah memberikan dukungan, sehingga ketika sampai di sana itu tidak menjadi asing. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan kendati pun Rasulullah mau mengembangkan dakwah, tetap mempertimbangkan dukungan masyarakat lokal, yaitu suku Khazraj dan Aus yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk meyakinkan. Jadi berbaiat itu artinya menyatakan janji setia. Janji setia bahwa sungguh-sungguh akan mendukung penuh kedatangan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh dukungan penuh itu untuk pengembangan dakwah, dan bukan hanya dakwah, tapi mereka memang meminta agar Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, kalau isinya, kalau kita lihat isi perjanjian Aqabah yang kedua ini, itu kita lihat mengalami perkembangan dibanding dengan Aqabah pertama. Ada sebuah dinamika yang terjadi. Di antara isinya yang sempat saya simpulkan dari kitab ini adalah yang pertama, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasul dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Apapun kondisinya, menyatakan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang meminta, maka Rasulullah menagih. Kalau memang itu yang menjadi usulannya, maka silakan dengarkan baik-baik isi perjanjian pertama yang harus nanti ditandatangani bersama. Kalau kondisi sekarang yang harus disepakati bersama, coba dengarkan baik-baik. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Kalau Rasul yang mengatakan sibuk ataupun santai, waktu senggang ataupun sibuk, tetap harus setia
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Yang kedua adalah berjanji untuk tetap berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, ini juga janji. Kenapa? Karena ini untuk pengembangan dakwah dan ekspansi serta persediaan untuk mengawali langkah dakwah bersama dengan kaum muhajirin, itu tentu tidak membawa bekal yang banyak, sehingga gerakan dakwah ini harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Itu sebabnya orang kaya dengan ulama sebaiknya tidak berpisah dan bahkan bergandengan tangan, karena ini contoh dari Rasulullah. Tidak bisa ini Islam, tidak bisa kita membangun dengan baik kalau orang kaya menjauh dari ulama atau ulama menjauhi orang kaya. Bahkan bagus juga kalau udah sekaligus ulama yang kaya atau orang kaya yang ulama, itu lebih bagus lagi. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Allah membagi-bagi kesempatan. Ada orang dititipi ilmu, ada orang dititipi harta. Kalau itu menyatu, insya Allah agama menjadi tegak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat janji. Isinya yang kedua adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan dalam keadaan sempit. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna. Pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kira saya bahas ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau orang lapang, orang sempit, kan bisa orang mengatakan lagi tidak punya, lagi sulit. Tapi dengan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit tetap berinfak. Mereka yang lapang berinfak sesuai kelapangan yang diberikan oleh Allah, dan mereka yang masih dalam keadaan sempit, mereka melapangkan hatinya dan kemudian tetap memberikan kesetiaan itu apa yang mereka miliki. Yang keempat adalah isinya itu adalah berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun dicela. Ya, Rasulullah punya pengalaman panjang di dalam mengembangkan dakwah. Celaan dan makian itu terus menghujani beliau siang dan malam, pagi dan petang. Rasulullah selalu dihujani dengan celaan, cemoohan, bahkan fitnah dan tuduhan bermacam-macam. Tapi Rasulullah terus mengembang dakwah ini. Kadang Rasulullah disebut sebagai majnun, gila. Kadang disebut sebagai safih, yaitu orang yang idiot. Kadang juga disebut sebagai kahin, tukang tenung, dan berbagai macam disebutkan syair atau penyair dan seterusnya. Ini tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah ini merupakan pengalaman panjang beliau, kurang lebih 13 tahun dialaminya di Mekah. Dan dari situ beliau merumuskan bahwa kalau mau mengemban dakwah harus menghadapi hal yang seperti itu, harus tangguh. Maka Rasulullah membuat rumusan poin yang ketiga ini, yang keempat ini, berjanji untuk tetap membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berjanji untuk tetap membantu dan membela beliau. Jadi ini bai'atu Aqabah yang kedua, membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Artinya pembelaan itu
harus penuh komitmen. Bukan hal yang situasional, bukan karena ada situasi, tapi harus dengan penuh komitmen menempatkan pembelaan itu setara dengan membela diri sendiri dan keluarga. Ya. Nah, tadi itu setelah 12 orang yang berbaiat di hadapan Rasulullah itu meminta agar Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yasrib. Ini menginspirasi kita kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyamit tasyrik wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa khaznahu ma'ana wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 12 orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menginterogasi terlebih dahulu dan memastikan menyiapkan poin-poin kesepakatan. Jadi Rasulullah sudah punya konsep. Rasulullah tinggal mengajukan konsep itu. Jadi biasanya ada pertemuan, biasa baru mau dibicarakan. Kalau Rasulullah sudah punya pengalaman panjang, konsepnya sudah ada, lalu Rasulullah mengajukan ini poin-poinnya kalau kita mau buat kesepakatan, sehingga pembicaraan itu tidak terlalu alot. Dan semua yang dibicarakan Rasulullah berasal dari perenungan dan pengalaman panjang beliau, sehingga ketika mendengarkan hal itu tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka, dan mereka segera menyambut. Dan kalau dia ibaratkan sekarang ini ada tanda tangan semacam MOU, ya, Master of Understanding, itu ada MOU, dibuat kesepakatan, poin-poin kesepakatan. Maka itulah yang diajukan, dibacakan Rasulullah lalu diajukan, mereka pun menyambut dan tak sabar lagi mereka segera menginginkan Rasulullah segera pindah. Ini bagusnya karena meskipun begitu ketika Rasulullah hendak melakukan hijrah, tetap situasi di Mekah itu tegang dari orang-orang Quraisy. Tapi kesetiaan sahabat diragukan, tidak diragukan lagi. Ali bin Abi Thalib siap jadi tumbal. Umar bin Khattab memang sudah siap untuk menghadapi gerombolan-gerombolan yang mau menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di dalam cerita itu kan Ali bin Abi Thalib sempat menggantikan tempat tidur Rasulullah, supaya nanti ketika ada orang yang mau membunuh Rasulullah, yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu kalau memang mereka langsung mau membunuh, maka yang terbunuh sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita lihat kesetiaan sahabat, rela menyerahkan jasad dan rohaninya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalau Umar, dia memang umumkan, besok saya mau hijrah besok. Siapa yang menghalangi saya? Siapa yang mau
istri-istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Coba berhadapan dengan saya. Nah, ini Umar bin Khattab. Kalau ada sahabat yang lainnya ada yang mengambil strategi, ya itu juga adalah contoh. Ada pola hijrah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi demi keselamatan. Ada juga yang merasa kuat berhadapan langsung supaya umat Islam tidak dipandang enteng, seperti Umar bin Khattab. Dia menyatakan, pokoknya kalau ada yang halangi, nyawa taruhannya. Permintaan penduduk Yasrib itu, ini yang saya terima. Penduduk Yasrib itu agar Rasulullah SAW hijrah ke negerinya, yaitu hijrah ke Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Itu bukan hanya berjanji untuk setia dalam melindungi Nabi, namun juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa perjanjian Aqabah. Ya, baik pada perjanjian Aqabah yang pertama juga maupun perjanjian Aqabah yang kedua. Dan atas dasar itu Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin segera berhijrah ke Yasrib. Nabi sudah mengeluarkan instruksi setelah mendengarkan dukungan penuh dan sudah ada kesesamaan, sudah ada kesepakatan melalui perjanjian yang pertama, Aqabah pertama dan Aqabah kedua itu. Maka pada saat itu selanjutnya Rasulullah menginstruksikan agar kaum muslimin yang sudah ikut kepada beliau segera berhijrah ke Yasrib. Maka dalam sejarah tercatat, ya ada satu versi ini yang saya dapatkan sumbernya, tercatat sebanyak 75 penduduk Yasrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah desa Aqabah dan meminta Nabi untuk berhijrah ke Yasrib segera. Setelah orang-orang Yasrib tersebut mengucapkan baiat, mereka diminta Rasulullah memilih 12 pemimpin dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing, yakni 9 orang perwakilan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ya, di sini 2 ini, kalau ini sudah bersatu, kalau suku Khazraj dan Aus sudah bersatu, maka aman itu Yasrib. Karena itu yang selalu menjadi pemimpin perang di antara kedua berhadapan. Maka seperti yang saya sudah ceritakan pada sumber ini juga dan didukung oleh beberapa sumber yang lain, Rasulullah strateginya yang pertama ketika sampai di Yasrib langsung mempersaudarakan kedua suku besar ini, yaitu mempersaudarakan suku Khazraj dan Aus, dan mengganti namanya, melebur menjadi satu, namanya Ansar. Maka disebutlah kaum Ansar, yang berarti orang-orang yang suka menolong. Nama inilah yang membuat mereka merasa tersanjung dan terhormat dari Rasulullah, karena sifatnya yang suka menolong, yang ramah lembut itu. Nabi kemudian meleburkan 2 suku besar ini, Khazraj dan Aus, dengan memberikan nama Ansar sebagai orang yang suka menolong. Dengan nama itu mereka ingin membuktikan bahwa memang karakter dasar penduduk Yasrib itu adalah karakter orang-orang yang suka menolong. Dan nama itu dilekatkan oleh Nabi dengan istilah Ansar. Maka pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib pada tanggal, nah ini juga versi menjadi perdebatan di kalangan sejarawan juga. Ini
tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 22 September tahun 622 Miladiah. Pengikut agama Islam Yasrib itu sudah mencapai 500 orang. Makanya seringkali dalam diskusi kan kita kalau peringatan tahun baru Islam itu selalu katanya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kita lihat sejarahnya adalah Nabi hijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kalau 1 Muharram tahun baru Islam yang diperingati. Sebenarnya tidak ada masalah. Tetap 1 Muharram, tetapi itu tidak disebutkan bahwa ini adalah peristiwa hijrahnya Nabi pada tanggal itu. Tetapi kalau itu mau dijadikan sebagai standar, maka berhitung di tahun itu. Tapi berdasarkan sumber-sumber sejarah seperti disebutkan juga di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, Nabi berhijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada masalah soal itu. Kalau soal sejarah itu memang memungkinkan terjadi perdebatan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah ketika memperingati tahun baru Islam, yang dibutuhkan adalah mengenang perjuangan Rasulullah dan kemudian menjadikan itu sebagai sunnah dan menjadi inspirasi bagi pengembangan dakwah dan pembangunan bangsa. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, Yasrib itu tidak hanya semata-mata pengembangan dakwah Islam, tapi beliau menjadi pemimpin dan kepala negara di sana. Jadi dalam posisi itu beliau di samping sebagai Rasul, beliau tokoh politik dan beliau pemimpin masyarakat yang plural. Ini masyarakat yang plural. Ini Indonesia kalau mau kita jadikan sebagai percontohan, maka harus kita melihat dari bagaimana Rasulullah mengelola perbedaan di Madinah itu. Keragaman begitu banyak. Tadi banyak suku, Nabi berhasil mempersatukan. Dan yang lebih hebat lagi seperti keberhasilan beliau mempersaudarakan antara imigran muhajirin dengan penduduk lokal yang kemudian beliau sebelumnya sudah leburkan menjadi Ansar. Mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk lokal, ini adalah langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah keberhasilan langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembang dakwah dan mengelola keragaman yang latar belakang keragaman yang menjadi kenyataan pada saat itu. Nah, kemudian sejak awal perjalanan kenabiannya di kota Mekah, memang Nabi kota kelahirannya itu merasakan, meskipun beliau kelahiran di sana, tapi tidak merasakan sambutan yang begitu hangat. Bahkan rondrongan demi rondrongan itu dialami oleh beliau, sehingga di tahun ke-13 itu menemukan momentumnya. Beliau melakukan hijrah dan mengajak kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin jumlahnya di Yasrib sudah mencapai 500 orang. Jumlah itu merupakan kekuatan dasar. Selain kekuatan yang sudah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Aqabah pertama dan kedua, juga membuahkan hasil yang semakin memperkokoh dengan jumlah kaum muslimin di Yasrib yang sudah mencapai angka 500 jiwa itu. Jumlah itu kemudian diolah, dibina oleh Rasulullah, dan semakin banyak berbondong-bondong penduduk lokal yang ingin berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan mengalir terus-menerus, dan langkah berikutnya
Rasulullah sudah merasa, karena kenyataan merasa sudah mendapatkan dukungan dari muhajirin tentu saja, dan juga ansar semakin banyak yang menyatakan diri. Maka langkah berikutnya Rasulullah SAW melakukan komunikasi lintas keyakinan. Ini melakukan komunikasi lintas keyakinan, dalam artian bukan hanya berdialog atau menjalin komunikasi dengan orang-orang muslim, tapi mereka yang non muslim pun diajak untuk bersama-sama berpikir bagaimana mengelola Yathrib atau Madinah ini menjadi kota yang sejahtera. Dulu Yathrib itu kan sebenarnya seperti yang saya sudah terangkan, Yathrib itu melambangkan keterbelakangan dan kota dan daerah yang gersang. Tapi sebelum hijrahnya Nabi, bahkan pertama kali hijrah Nabi, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi kota yang subur 2 kali lipat dari kota Mekah. Alhasil yang tadinya kota Yathrib itu daerah Yathrib yang gersang itu, kemudian kita lihat dampak dari doa Nabi, penduduk Madinah sekarang sejahtera-sejahtera. Tidak ada kita melihat bagaimana padahal dulu itu sebetulnya kita lihat Yathrib itu karena di samping peradaban yang ketinggalan, ilmu pengetahuan yang tidak terlihat ada perkembangan, ekonomi yang sangat tertinggal dan seterusnya, wilayah-wilayahnya, wilayah geografisnya tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan yang nyaman. Tapi berkat kekuatan doa Nabi, sekarang kita lihat Madinah menjadi sejahtera. Ini setelah beberapa lama, dan di sana justru setiap orang yang membicarakan ketatanegaraan dari perspektif Islam, pasti Madinah selalu menjadi acuan, pasti Madinah menjadi contoh. Dan di sana ada undang-undang dasar yang lahir dirumuskan oleh bukan hanya umat Islam saja, tapi mengajak umat lain, seluruh elemen masyarakat Madinah ikut dalam merumuskan undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang disebut Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada yang membicarakan tentang, kita melihat undang-undang dasar yang dicetuskan bersama itu menjamin seluruh warga negara tanpa melihat agama apa dia. Pokoknya dia warga negara dan setia kepada negara. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita juga punya itu sebenarnya. Maka ini yang perlu kita hidupkan kembali dari kisah ini, bagaimana membangun negara kita dengan mengacu kepada sunnah Rasulullah dalam mengelola keragaman. Kita ditakdirkan hidup berada di tengah masyarakat dan negara yang menganut banyak adat istiadat, kepercayaan. Itu menjadi amanah yang harus kita kelola dengan baik, menjadi masyarakat yang damai. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, dan ini kesimpulan dari catatan saya ketika menerjemahkan kitab ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan itu semua, sehingga kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tugas kita adalah bagaimana bersatu di dalam keragaman itu. Wallahu a'lam bisawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita bersama dalam kajian atau bacaan kita dalam tarikh, masih sekitar tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita kali ini adalah tentang Bai'atul Aqabah. Yang lalu kita sudah singgung tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Maka untuk menghubungkan apa yang sudah kita bicarakan atau kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya, kita melihat pertautan sejarah. Di sini tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi di sini katakan fi mausimil haji fi sana ats-tsalitsah asyar minan nubuwah, Yuni sana, di sini tahun 622. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu didahului dengan kisah tentang perjalanan sejumlah penduduk Yathrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membandingkan dengan sumber-sumber yang lain di dalam kitab ini, kita lihat bahwa isi perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah antara Nabi dengan perwakilan penduduk Yathrib yang kini disebut dengan Madinah. Ya, jadi di tahun ke-12 Nabi menyusun persiapan untuk melakukan hijrah, dan setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Miladiah, maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di tahun ke-13 melakukan hijrah ke Yathrib. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, kontak antara Nabi dengan beberapa penduduk Yathrib yang berpengaruh itu sudah terjadi. Dan semakin intensif lagi ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama, berlanjut ke Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, secara garis besarnya memuat tentang perjanjian kesetiaan mereka penduduk Yathrib itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang sedang dihadapi beliau itu adalah, kalau di Mekah beliau selalu dirongrong, selalu digoncang terus beliau. Tapi ketika beliau mau meninggalkan juga Mekah, itu juga dihalang-halangi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman itu, maka di sini ada dua peristiwa perjanjian Aqabah
seperti yang disebutkan tadi, perjanjian Aqabah yang pertama yang sudah kita baca pada sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun ke-12. Jadi tahun ke-12 itu maksudnya berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun kala itu. Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Start dari situ kita berhitung periode Mekah. Beliau 12 tahun berarti 52 tahun, 40, 12, ya 52 tahun pas. Nah, itu sedangkan perjanjian Aqabah yang kedua seperti yang saya baca tadi itu terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, yaitu 622 Miladiah. Pada perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 penduduk Yasrib, itu sudah kita baca. Penduduk Yasrib datang ke Makkah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang dari Khazraj dan 2 dari orang suku Aus. Karena 2 suku ini seperti yang diceritakan, 2 suku inilah yang mendominasi pengaruh. Dan setiap terjadi peperangan di Yasrib sebelum Nabi Hijrah itu selalu dipimpin oleh 2 suku ini. Ada banyak suku di belakangnya, masing-masing disokong oleh suku-suku yang ada di belakangnya. Suku Khazraj ada juga pendukung setianya, dan juga begitu suku Aus ada juga pendukung setianya. Jadi ketika terjadi pecah, ikut meleburkan diri mendukung masing-masing kedua belah pihak itu. Jadi itu yang makanya 2 suku ini yang terkenal karena selalu memimpin peperangan bila terjadi. Jadi kedatangan 12 orang pada Aqabah pertama, supaya ada hubungannya dengan ini, kedatangan mereka ya ke Mekah ya di samping untuk berhaji, karena memang tradisi haji seperti yang sudah disebutkan dalam sejarah itu sudah berlangsung lama. Di samping untuk itu juga untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah menolak untuk ketemu. Bukan karena beliau tidak suka untuk bertemu dengan utusan atau 12 orang dari suku Khazraj dan Aus itu, tetapi beliau khawatir akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy kalau ketahuan. Itu artinya penduduk Mekah juga. Akhirnya Nabi bersedia menemui mereka di sebuah desa namanya Desa Aqabah. Disitulah terjadi perjanjian, maka disebut Bai'atu Aqabah. Itu Aqabah itu nama sebuah desa. Jadi kalau kita ada perjanjian, biasanya tempat itu dilekatkan namanya supaya menjadi sebuah memori sejarah yang melekat. Nah, Bai'atu Aqabah ini itu berada di Mina. Itu berada di Mina. Dan pada waktu itu malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya menemui. Jadi memang tidak begitu terbuka, tidak begitu terlalu atraktif di dalam pertemuan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya melakukan di malam hari. Itu adalah sebuah strategi saya kira. Nah, penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Nah, ini juga ada karakter penduduk Madinah yang hari ini disebut Madinah atau Yasrib, yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab yang berdiam di Mekah. Di antaranya adalah sikap ramah, lembut, itu terkenal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melakukan
kesepakatan, melakukan sebuah upaya konsensus. Kalau bahasa kita konsensus itu melakukan perjanjian dengan mereka untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah yang akan selanjutnya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baiat tersebut dikenal dengan bai'ah Aqabah pertama atau disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian itu di tahun ke-12 itu. Ya, secara kebetulan juga jumlah mereka yang datang dari Yasrib itu 12 orang. Nah, kemudian hal itu karena diantara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Tha'labah. Dia wanita Yasrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya itu, ya, yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini kalau sebuah janji itu diikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian akan diikat dengan sebuah kesetiaan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Itu yang pertama. Karena kalau masih belum ini, bagaimana mau mengembangkan dakwah, mendukung dakwah Nabi kalau itu saja belum tuntas. Yang kedua adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena kalau berdusta itu mirip dengan apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah berhadapan dengan orang-orang munafik. Itu yang berat. Karena kedustaan menunjukkan ketidaksetiaan. Kalau jujur menunjukkan kesetiaan. Maka poin yang kedua, mereka tidak boleh berdusta. Yang ketiga adalah tidak mencuri. Ya, ini juga pasti. Karena mencuri juga menunjukkan bukti ketidakjujuran. Bagaimana mau dipercaya sebagai orang yang setia kalau masih ada pencurian yang terjadi. Ya, kemudian yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Nah, ini dia. Karena ini yang berbeda pemandangan di masa jahiliyah. Bahkan pada masa kenabian awal Rasulullah SAW, itu orang-orang Arab secara umum dan Mekah khususnya ada yang aneh sebenarnya. Pertama, keanehannya itu karena mereka suka kalau banyak istrinya. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, mereka malu dan membunuh hidup-hidup. Bagaimana bisa logikanya itu nyambung? Mereka suka banyak istrinya, sementara istrinya perempuan. Tapi kalau melahirkan anak perempuan justru menjadi aib dan dibunuh hidup-hidup. Nah, untuk melakukan revolusi perbedaan itu, Nabi memasukkan isi perjanjian bahwa mereka berjanji setia untuk tidak membunuh anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki sih memang dari dulu tidak, bahkan menjadi kebanggaan. Kemudian yang kelima adalah tidak memfitnah. Nah, tidak memfitnah karena fitnah juga bahaya. Lebih berat bahkan kalau memfitnah itu satu kali menyebar hoax, satu kali menyebar fitnah, itu bisa menimbulkan jatuh korban karena terjadinya pecah konflik di antara
mereka, bahkan kalau itu ditujukan kepada umat Islam, maka yang celaka adalah umat Islam. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan hal-hal tercela. Tentu ini banyak, harus dirinci. Kemudian akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal itu, untuk orang-orang yang beriman, karena mereka ini kan ceritanya telah memeluk Islam, ya. Dan kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan beriman, menyatakan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhunullaha, jangan mengkhianati Allah. Semua isi perjanjian yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa itu pembuktian untuk tidak mengkhianati Allah, termasuk dalam hal ini tidak mensyarikatkan Allah, tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada Aqabah yang kedua ini mereka disebutkan ja'u tamanahu jaju qaumuhum minal musyrikin. Mereka datang meskipun pada waktu itu masih ada di antara mereka yang melakukan kemusyrikan sebagian, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan isi Aqabah yaitu sebagai janji setia untuk tidak mensyarikatkan Allah. Itu dulu. Kemudian kita lihat bahwa setelah 1 tahun Aqabah yang pertama, yakni tahun ke-13 di tahun 622 Miladiah itu, di sini dikatakan bisanah tsalitsah asyar minan nubuwati, dan dia menyebutkan secara rinci Yuniu sana Setomia di tahun ke-622 Miladiah ini. Hadara li adai manasikal haji bid'i wa sab'ina nafsan. Bid'u wa sab'una nafsan. Jadi tepat pada tahun ke-622 Miladiah ini mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu jumlahnya sampai 70 orang, bahkan disebutkan 75 orang. Ridwa sab'una nafsan. Nah, dari 70 itu ada juga yang riwayat yang menyebutkan 73, wallahu alam. Yang jelas semua sepakat itu 70-an, di angka 70. Yang waktu itu dipimpin oleh Al-Barta bin Ma'rur yang bersama dengan Mus'ab bin Umair datang ke Mekah meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib. Jadi Nabi itu pindah. Hijrah itu, beliau hijrah itu sudah atas permintaan penduduk Madinah. Ini kalau kita menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika kita mau pindah ke suatu tempat, setidaknya penduduk lokal itu sudah memberikan dukungan, sehingga ketika sampai di sana itu tidak menjadi asing. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan kendati pun Rasulullah mau mengembangkan dakwah, tetap
mempertimbangkan dukungan masyarakat lokal, yaitu suku Khazraj dan Aus yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk meyakinkan. Jadi berbaiat itu artinya menyatakan janji setia. Janji setia bahwa sungguh-sungguh akan mendukung penuh kedatangan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh dukungan penuh itu untuk pengembangan dakwah, dan bukan hanya dakwah, tapi mereka memang meminta agar Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, kalau isinya, kalau kita lihat isi perjanjian Aqabah yang kedua ini, itu kita lihat mengalami perkembangan dibanding dengan Aqabah pertama. Ada sebuah dinamika yang terjadi. Di antara isinya yang sempat saya simpulkan dari kitab ini adalah yang pertama, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasul dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Apapun kondisinya, menyatakan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang meminta, maka Rasulullah menagih. Kalau memang itu yang menjadi usulannya, maka silakan dengarkan baik-baik isi perjanjian pertama yang harus nanti ditandatangani bersama. Kalau kondisi sekarang yang harus disepakati bersama, coba dengarkan baik-baik. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Kalau Rasul yang mengatakan sibuk ataupun santai, waktu senggang ataupun sibuk, tetap harus setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Yang kedua adalah berjanji untuk tetap berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, ini juga janji. Kenapa? Karena ini untuk pengembangan dakwah dan ekspansi, serta persediaan untuk mengawali langkah dakwah bersama dengan kaum muhajirin. Itu tentu tidak membawa bekal yang banyak, sehingga gerakan dakwah ini harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Itu sebabnya orang kaya dengan ulama sebaiknya tidak berpisah dan bahkan bergandengan tangan. Karena ini contoh dari Rasulullah. Tidak bisa ini Islam, tidak bisa kita membangun dengan baik kalau orang kaya menjauh dari ulama atau ulama menjauhi orang kaya. Bahkan bagus juga kalau ada sekaligus ulama yang kaya atau orang kaya yang ulama, itu lebih bagus lagi. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Allah membagi-bagi kesempatan. Ada orang dititipi ilmu, ada orang dititipi harta. Kalau itu menyatu, insya Allah agama menjadi tegak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat janji. Isi yang kedua adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan dalam keadaan sempit. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna. Pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kira saya bahas ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau orang lapang, orang sempit, kan bisa orang mengatakan lagi tidak punya.
lagi sulit. Tapi dengan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit tetap berinfak. Mereka yang lapang berinfak sesuai kelapangan yang diberikan oleh Allah, dan mereka yang masih dalam keadaan sempit, mereka melapangkan hatinya dan kemudian tetap memberikan kesetiaan itu apa yang mereka miliki. Yang keempat adalah isinya itu adalah berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun dicela. Ya, Rasulullah punya pengalaman panjang di dalam mengembangkan dakwah. Celaan dan makian itu terus menghujani beliau siang dan malam, pagi dan petang. Rasulullah selalu dihujani dengan celaan, cemoohan, bahkan fitnah dan tuduhan bermacam-macam. Tapi Rasulullah terus mengembang dakwah ini. Kadang Rasulullah disebut sebagai majnun, gila. Kadang disebut sebagai safih, yaitu orang yang idiot. Kadang juga disebut sebagai kahin, tukang tenung, dan berbagai macam disebutkan syair atau penyair dan seterusnya. Ini tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah ini merupakan pengalaman panjang beliau, kurang lebih 13 tahun dialaminya di Mekah. Dan dari situ beliau merumuskan bahwa kalau mau mengemban dakwah harus menghadapi hal yang seperti itu, harus tangguh. Maka Rasulullah membuat rumusan poin yang ketiga ini, yang keempat ini, berjanji untuk tetap membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berjanji untuk tetap membantu dan membela beliau. Jadi ini bai'atul aqabah yang kedua, membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Artinya pembelaan itu harus penuh komitmen, bukan hal yang situasional, bukan karena ada situasi, tapi harus dengan penuh komitmen menempatkan pembelaan itu setara dengan membela diri sendiri dan keluarga. Ya. Nah, tadi itu setelah 12 orang yang berbaiat di hadapan Rasulullah itu meminta agar Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yasrib. Ini menginspirasi kita kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyamit tasyrik wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa khaznahu ma'ana wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 12 orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menginterogasi terlebih dahulu dan memastikan menyiapkan poin-poin kesepakatan. Jadi Rasulullah sudah punya konsep. Rasulullah tinggal mengajukan konsep itu. Jadi biasanya ada pertemuan, biasa baru mau dibicarakan. Kalau Rasulullah sudah punya pengalaman panjang, konsepnya sudah ada,
Lalu Rasulullah mengajukan ini poin-poinnya kalau kita mau buat kesepakatan, sehingga pembicaraan itu tidak terlalu alot, dan semua yang dibicarakan Rasulullah berasal dari perenungan dan pengalaman panjang beliau, sehingga ketika mendengarkan hal itu tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka, dan mereka segera menyambut. Dan kalau dia ibaratkan sekarang ini ada tanda tangan semacam MOU, ya, Master of Understanding, itu ada MOU, dibuat kesepakatan, poin-poin kesepakatan. Maka itulah yang diajukan, dibacakan Rasulullah lalu diajukan, mereka pun menyambut dan tak sabar lagi mereka segera menginginkan Rasulullah segera pindah. Ini bagusnya karena meskipun begitu, ketika Rasulullah hendak melakukan hijrah, tetap situasi di Mekah itu tegang dari orang-orang Quraisy. Tapi kesetiaan sahabat diragukan, tidak diragukan lagi. Ali bin Abi Thalib siap jadi tumbal. Umar bin Khattab memang sudah siap untuk menghadapi gerombolan-gerombolan yang mau menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di dalam cerita itu kan Ali bin Abi Thalib sempat menggantikan tempat tidur Rasulullah, supaya nanti ketika ada orang yang mau membunuh Rasulullah, yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu kalau memang mereka langsung mau membunuh, maka yang terbunuh sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita lihat kesetiaan sahabat, rela menyerahkan jasad dan rohaninya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalau Umar, dia memang umumkan, besok saya mau hijrah, besok. Siapa yang menghalangi saya? Siapa yang mau istri-istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, coba berhadapan dengan saya. Nah, ini Umar bin Khattab. Kalau ada sahabat yang lainnya ada yang mengambil strategi, ya itu juga adalah contoh. Ada pola hijrah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi demi keselamatan. Ada juga yang merasa kuat berhadapan langsung supaya umat Islam tidak dipandang enteng, seperti Umar bin Khattab. Dia menyatakan, pokoknya kalau ada yang halangi, nyawa taruhannya. Permintaan penduduk Yasrib itu, ini yang saya terima. Penduduk Yasrib itu agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke negerinya, yaitu hijrah ke Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Itu bukan hanya berjanji untuk setia dalam melindungi Nabi, namun juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa perjanjian Aqabah. Ya, baik pada perjanjian Aqabah yang pertama juga maupun perjanjian Aqabah yang kedua. Dan atas dasar itu Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin segera berhijrah ke Yasrib. Nabi sudah mengeluarkan instruksi setelah mendengarkan dukungan penuh dan sudah ada kesesamaan, sudah ada kesepakatan melalui perjanjian yang pertama, Aqabah pertama dan Aqabah kedua itu. Maka pada saat itu selanjutnya Rasulullah menginstruksikan agar kaum muslimin yang sudah ikut kepada beliau segera berhijrah ke Yasrib. Maka dalam sejarah tercatat, ya ada satu versi ini yang saya dapatkan sumbernya, tercatat
sebanyak 75 penduduk Yasrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah desa Aqabah dan meminta Nabi untuk berhijrah ke Yasrib segera. Setelah orang-orang Yasrib tersebut mengucapkan baiat, mereka diminta Rasulullah memilih 12 pemimpin dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing, yakni 9 orang perwakilan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ya, di sini 2 ini kalau ini sudah bersatu. Kalau suku Khazraj dan Aus sudah bersatu, maka aman itu Yasrib. Karena itu yang selalu menjadi pemimpin perang di antara kedua berhadapan. Maka seperti yang saya sudah ceritakan pada sumber ini juga dan didukung oleh beberapa sumber yang lain, Rasulullah strateginya yang pertama ketika sampai di Yasrib langsung mempersaudarakan kedua suku besar ini, yaitu mempersaudarakan suku Khazraj dan Aus, dan mengganti namanya, melebur menjadi satu, namanya Ansar. Maka disebutlah kaum Ansar, yang berarti orang-orang yang suka menolong. Nama inilah yang membuat mereka merasa tersanjung dan terhormat dari Rasulullah, karena sifatnya yang suka menolong, yang ramah lembut itu, Nabi kemudian meleburkan 2 suku besar ini, Khazraj dan Aus, dengan memberikan nama Ansar sebagai orang yang suka menolong. Dengan nama itu mereka ingin membuktikan bahwa memang karakter dasar penduduk Yasrib itu adalah karakter orang-orang yang suka menolong, dan nama itu dilekatkan oleh Nabi dengan istilah Ansar. Maka pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib pada tanggal, nah ini juga versi menjadi perdebatan di kalangan sejarawan juga. Ini tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 22 September tahun 622 Miladiyah. Pengikut agama Islam Yasrib itu sudah mencapai 500 orang. Makanya seringkali dalam diskusi kan kita kalau peringatan tahun baru Islam itu selalu katanya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi SAW. Sementara kalau kita lihat sejarahnya adalah Nabi hijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kalau 1 Muharram tahun baru Islam yang diperingati. Sebenarnya tidak ada masalah. Tetap 1 Muharram, tetapi itu tidak disebutkan bahwa ini adalah peristiwa hijrahnya Nabi pada tanggal itu. Tetapi kalau itu mau dijadikan sebagai standar, maka berhitung di tahun itu. Tapi berdasarkan sumber-sumber sejarah seperti disebutkan juga di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini, Nabi berhijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada masalah soal itu. Kalau soal sejarah itu memang memungkinkan terjadi perdebatan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah ketika memperingati tahun baru Islam, yang dibutuhkan adalah mengenang perjuangan Rasulullah dan kemudian menjadikan itu sebagai sunnah dan menjadi inspirasi bagi pengembangan dakwah dan pembangunan bangsa. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, Yasrib itu tidak hanya semata-mata pengembangan dakwah Islam, tapi beliau menjadi pemimpin dan kepala negara di sana. Jadi dalam posisi itu beliau di samping sebagai Rasul, beliau tokoh politik dan beliau pemimpin masyarakat yang plural. Ini masyarakat yang plural. Ini Indonesia kalau mau kita
jadikan sebagai percontohan, maka harus kita melihat dari bagaimana Rasulullah mengelola perbedaan di Madinah itu. Keragaman begitu banyak. Tadi banyak suku, Nabi berhasil mempersatukan. Dan yang lebih hebat lagi, seperti keberhasilan beliau mempersaudarakan antara imigran muhajirin dengan penduduk lokal yang kemudian beliau sebelumnya sudah leburkan menjadi Ansar. Mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk lokal, ini adalah langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah keberhasilan langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembang dakwah dan mengelola keragaman yang latar belakang keragaman yang menjadi kenyataan pada saat itu. Nah, kemudian sejak awal perjalanan kenabiannya di kota Mekah, memang Nabi kota kelahirannya itu merasakan, meskipun beliau kelahiran di sana, tapi tidak merasakan sambutan yang begitu hangat. Bahkan rondrongan demi rondrongan itu dialami oleh beliau, sehingga di tahun ke-13 itu menemukan momentumnya. Beliau melakukan hijrah dan mengajak kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin jumlahnya di Yasrib sudah mencapai 500 orang. Jumlah itu merupakan kekuatan dasar, selain kekuatan yang sudah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Aqabah pertama dan kedua, juga membuahkan hasil yang semakin memperkokoh dengan jumlah kaum muslimin di Yasrib yang sudah mencapai angka 500 jiwa itu. Jumlah itu kemudian diolah, dibina oleh Rasulullah, dan semakin banyak berbondong-bondong penduduk lokal yang ingin berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan mengalir terus-menerus, dan langkah berikutnya Rasulullah sudah merasa, karena kenyataan merasa sudah mendapatkan dukungan dari muhajirin tentu saja, dan juga Ansar semakin banyak yang menyatakan diri. Maka langkah berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan komunikasi lintas keyakinan. Ini melakukan komunikasi lintas keyakinan, dalam artian bukan hanya berdialog atau menjalin komunikasi dengan orang-orang muslim, tapi mereka yang non-muslim pun diajak untuk bersama-sama berpikir bagaimana mengelola Yasrib atau Madinah ini menjadi kota yang sejahtera. Dulu Yasrib itu kan sebenarnya seperti yang saya sudah terangkan, Yasrib itu melambangkan keterbelakangan dan kota dan daerah yang gersang. Tapi sebelum hijrahnya Nabi, bahkan pertama kali hijrah Nabi, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi kota yang subur 2 kali lipat dari kota Mekah. Alhasil yang tadinya kota Yasrib itu daerah Yasrib yang gersang itu, kemudian kita lihat dampak dari doa Nabi, penduduk Madinah sekarang sejahtera-sejahtera. Tidak ada kita melihat bagaimana, padahal dulu itu sebetulnya kita lihat Yasrib itu karena di samping peradaban yang ketinggalan, ilmu pengetahuan yang tidak terlihat ada perkembangan, ekonomi yang sangat tertinggal dan seterusnya, wilayah geografisnya tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan yang nyaman. Tapi berkat kekuatan doa Nabi, sekarang kita lihat Madinah menjadi sejahtera. Ini setelah beberapa lama, dan di sana justru setiap orang yang membicarakan ketatanegaraan dari perspektif Islam, pasti Madinah selalu menjadi acuan, pasti Madinah menjadi contoh. Dan di sana ada undang-undang dasar yang lahir
dirumuskan oleh bukan hanya umat Islam saja, tapi mengajak umat lain, seluruh elemen masyarakat Madinah ikut dalam merumuskan undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang disebut Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada yang membicarakan tentang kita melihat undang-undang dasar yang dicetuskan bersama itu menjamin seluruh warga negara tanpa melihat agama apa dia. Pokoknya dia warga negara dan setia kepada negara. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita juga punya itu sebenarnya. Maka ini yang perlu kita hidupkan kembali dari kisah ini, bagaimana membangun negara kita dengan mengacu kepada sunnah Rasulullah dalam mengelola keragaman. Kita ditakdirkan hidup berada di tengah-tengah masyarakat dan negara yang menganut banyak adat istiadat, kepercayaan. Itu menjadi amanah yang harus kita kelola dengan baik, menjadi masyarakat yang damai. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, dan ini kesimpulan dari catatan saya ketika menerjemahkan kitab ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan itu semua, sehingga kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tugas kita adalah bagaimana bersatu di dalam keragaman itu. Wallahu a'lam bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita bersama dalam kajian atau bacaan kita dalam tarikh, masih sekitar tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita kali ini adalah tentang Bai'atul Aqabah. Yang lalu kita sudah singgung tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Maka untuk menghubungkan apa yang sudah kita bicarakan atau kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya, kita melihat pertautan sejarah di sini tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi di sini katakan fi mausimil haji fi sana ats-tsalitsah asyar minan nubuwah, Yuni sana di sini tahun 622. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu didahului dengan kisah tentang perjalanan sejumlah penduduk Yathrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji.
pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membandingkan dengan sumber-sumber yang lain di dalam kitab ini, kita lihat bahwa isi perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah antara Nabi dengan perwakilan penduduk Yasrib yang kini disebut dengan Madinah. Ya, jadi di tahun ke-12 Nabi menyusun persiapan untuk melakukan hijrah, dan setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Miladiah, maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di tahun ke-13 melakukan hijrah ke Yasrib. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, kontak antara Nabi dengan beberapa penduduk Yasrib yang berpengaruh itu sudah terjadi, dan semakin intensif lagi ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama, berlanjut ke Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, secara garis besarnya memuat tentang perjanjian kesetiaan mereka penduduk Yasrib itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang sedang dihadapi beliau itu adalah, kalau di Mekah beliau selalu dirongrong, selalu digoncang terus beliau, tapi ketika beliau mau meninggalkan juga Mekah itu juga dihalang-halangi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman itu, maka di sini ada dua peristiwa perjanjian Aqabah seperti yang disebutkan tadi. Perjanjian Aqabah yang pertama yang sudah kita baca pada sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun ke-12. Jadi tahun ke-12 itu maksudnya berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun kala itu. Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Start dari situ kita berhitung periode Mekah. Beliau 12 tahun berarti 52 tahun, 40, 12, ya 52 tahun pas. Nah, itu sedangkan perjanjian Aqabah yang kedua seperti yang saya baca tadi itu terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, yaitu 622 Miladiah. Pada perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 penduduk Yasrib, itu sudah kita baca. Penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang dari Khazraj dan 2 dari orang suku Aus. Karena 2 suku ini seperti yang diceritakan, 2 suku inilah yang mendominasi pengaruh, dan setiap terjadi peperangan di Yasrib sebelum Nabi hijrah itu selalu dipimpin oleh 2 suku ini. Ada banyak suku di belakangnya, masing-masing disokong oleh suku-suku yang ada di belakangnya. Suku Khazraj ada juga pendukung setianya, dan juga begitu suku Aus ada juga pendukung setianya. Jadi ketika terjadi pecah, ikut meleburkan diri mendukung masing-masing kedua belah pihak itu. Jadi itu yang makanya 2 suku ini yang terkenal karena selalu memimpin peperangan bila terjadi. Jadi kedatangan 12 orang pada Aqabah pertama, supaya ada hubungannya dengan ini, kedatangan mereka
ia ke Mekah, ia di samping untuk berhaji karena memang tradisi haji seperti yang sudah disebutkan dalam sejarah itu sudah berlangsung lama. Di samping untuk itu juga untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah menolak untuk ketemu. Bukan karena beliau tidak suka untuk bertemu dengan utusan atau 12 orang dari suku Khazraj dan Aus itu, tetapi beliau khawatir akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy kalau ketahuan. Itu artinya penduduk Mekah juga. Akhirnya Nabi bersedia menemui mereka di sebuah desa namanya Desa Aqabah. Disitulah terjadi perjanjian, maka disebut Bai'atul Aqabah. Itu Aqabah itu nama sebuah desa. Jadi kalau kita ada perjanjian, biasanya tempat itu dilekatkan namanya supaya menjadi sebuah memori sejarah yang melekat. Nah, Bai'atul Aqabah ini itu berada di Mina. Dan pada waktu itu malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya menemui. Jadi memang tidak begitu terbuka, tidak begitu terlalu atraktif di dalam pertemuan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya melakukan di malam hari. Itu adalah sebuah strategi saya kira. Nah, penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Nah, ini juga ada karakter penduduk Madinah yang hari ini disebut Madinah atau Yasrib yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab yang berdiam di Mekah. Di antaranya adalah sikap ramah, lembut, itu terkenal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melakukan kesepakatan, melakukan sebuah upaya konsensus. Kalau bahasa kita, konsensus itu melakukan perjanjian dengan mereka untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah yang akan selanjutnya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bai'ah tersebut dikenal dengan bai'ah Aqabah pertama atau disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian itu di tahun ke-12 itu. Ya, secara kebetulan juga jumlah mereka yang datang dari Yasrib itu 12 orang. Nah, kemudian hal itu karena di antara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Tha'labah. Dia wanita Yasrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya itu, ya, yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini kalau sebuah janji itu diikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian akan diikat dengan sebuah kesetiaan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya. Itu yang pertama. Karena kalau masih belum ini, bagaimana mau mengembangkan dakwah, mendukung dakwah Nabi kalau itu saja belum tuntas. Yang kedua adalah tidak berdusta. Tidak berdusta. Karena kalau berdusta itu mirip dengan apa
yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah berhadapan dengan orang-orang munafik. Itu yang berat. Karena kedustaan menunjukkan ketidaksetiaan. Kalau jujur menunjukkan kesetiaan, maka poin yang kedua, mereka tidak boleh berdusta. Yang ketiga adalah tidak mencuri. Ya, ini juga pasti. Karena mencuri juga menunjukkan bukti ketidakjujuran. Bagaimana mau dipercaya sebagai orang yang setia kalau masih ada pencurian yang terjadi. Ya, kemudian yang keempat, tidak membunuh anak-anak perempuan. Nah, ini dia. Karena ini yang berbeda pemandangan di masa jahiliyah. Bahkan pada masa kenabian awal Rasulullah SAW, itu orang-orang Arab secara umum dan Mekah khususnya ada yang aneh sebenarnya. Pertama, keanehannya itu karena mereka suka kalau banyak istrinya. Tapi kalau melahirkan anak perempuan, mereka malu dan membunuh hidup-hidup. Bagaimana bisa logikanya itu nyambung? Mereka suka banyak istrinya, sementara istrinya perempuan. Tapi kalau melahirkan anak perempuan justru menjadi aib dan dibunuh hidup-hidup. Nah, untuk melakukan revolusi perbedaan itu, Nabi memasukkan isi perjanjian bahwa mereka berjanji setia untuk tidak membunuh anak-anak perempuan. Kalau anak laki-laki sih memang dari dulu tidak, bahkan menjadi kebanggaan. Kemudian yang kelima adalah tidak memfitnah. Nah, tidak memfitnah karena fitnah juga bahaya. Lebih berat bahkan kalau memfitnah itu satu kali menyebar hoax, satu kali menyebar fitnah, itu bisa menimbulkan jatuh korban karena terjadinya pecah konflik di antara mereka. Bahkan kalau itu ditujukan kepada umat Islam, maka yang celaka adalah umat Islam. Kemudian yang keenam adalah tidak melakukan hal-hal tercela. Tentu ini banyak, harus dirinci. Kemudian akan tetap setia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Anfal itu, untuk orang-orang yang beriman, karena mereka ini kan ceritanya telah memeluk Islam, ya. Dan kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang sudah menyatakan beriman, menyatakan bai'ah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takhunullaha, jangan mengkhianati Allah. Semua isi perjanjian yang saya bacakan tadi menunjukkan bahwa itu pembuktian untuk tidak mengkhianati Allah, termasuk dalam hal ini tidak mensyarikatkan Allah, tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada Aqabah yang kedua ini mereka disebutkan ja'u tamana hujjaju qaumuhum minal musyrikin. Mereka datang meskipun pada waktu itu masih ada di antara mereka yang melakukan kemusyrikan sebagian, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan isi Aqabah yaitu sebagai janji setia untuk tidak mensyarikatkan Allah. Itu dulu. Kemudian kita lihat bahwa setelah 1 tahun Aqabah
yang pertama, yakni tahun ke-13 di tahun 622 Miladiah itu, di sini dikatakan bis-sanah tsalitsah asyar minan nubuwati, dan dia menyebutkan secara rinci Yuniu sana Setomia di tahun ke-622 Miladiah ini. Hadara li adai manasikal haji bid'i wa sab'ina nafsan. Bid'u wa sab'una nafsan. Jadi tepat pada tahun ke-622 Miladiah ini, mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji. Itu jumlahnya sampai 70 orang, bahkan disebutkan 75 orang. Bid'a sab'una nafsan. Nah, dari 70 itu ada juga yang riwayat yang menyebutkan 73, wallahu alam. Yang jelas semua sepakat itu 70-an, di angka 70. Yang waktu itu dipimpin oleh Al-Barta bin Ma'rur yang bersama dengan Mus'ab bin Umair datang ke Mekah meminta agar Rasulullah hijrah ke Yasrib. Jadi Nabi itu pindah. Hijrah itu, beliau hijrah itu sudah atas permintaan penduduk Madinah. Ini kalau kita menjadi sebuah pelajaran bahwa ketika kita mau pindah ke suatu tempat, setidaknya penduduk lokal itu sudah memberikan dukungan, sehingga ketika sampai di sana itu tidak menjadi asing. Itu contoh dari Rasulullah SAW. Bahkan kendati pun Rasulullah mau mengembangkan dakwah, tetap mempertimbangkan dukungan masyarakat lokal, yaitu mau suku Khazraj dan Aus yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, pada pertemuan itu penduduk Yasrib meminta dengan sangat agar Rasulullah berhijrah ke Yasrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk meyakinkan. Jadi berbaiat itu artinya menyatakan janji setia. Janji setia bahwa sungguh-sungguh akan mendukung penuh kedatangan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguh dukungan penuh itu untuk pengembangan dakwah, dan bukan hanya dakwah, tapi mereka memang meminta agar Rasulullah menjadi pemimpin bagi mereka. Nah, kalau isinya, kalau kita lihat isi perjanjian Aqabah yang kedua ini, itu kita lihat mengalami perkembangan dibanding dengan Aqabah pertama. Ada sebuah dinamika yang terjadi. Di antara isinya yang sempat saya simpulkan dari kitab ini adalah yang pertama, berjanji untuk taat dan setia kepada Rasul dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Apapun kondisinya, menyatakan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka yang meminta, maka Rasulullah menagih. Kalau memang itu yang menjadi usulannya, maka silakan dengarkan baik-baik isi perjanjian pertama yang harus nanti ditandatangani bersama. Kalau kondisi sekarang yang harus disepakati bersama, coba dengarkan baik-baik. Berjanji untuk taat dan setia kepada Rasulullah dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk. Kalau Rasul yang mengatakan sibuk ataupun santai, waktu senggang ataupun
sibuk, tetap harus setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Yang kedua adalah berjanji untuk tetap berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, ini juga janji. Kenapa? Karena ini untuk pengembangan dakwah dan ekspansi serta persediaan untuk mengawali langkah dakwah bersama dengan kaum muhajirin, itu tentu tidak membawa bekal yang banyak, sehingga gerakan dakwah ini harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Itu sebabnya orang kaya dengan ulama sebaiknya tidak berpisah dan bahkan bergandengan tangan, karena ini contoh dari Rasulullah. Tidak bisa ini Islam, tidak bisa kita membangun dengan baik kalau orang kaya menjauh dari ulama atau ulama menjauhi orang kaya. Bahkan bagus juga kalau udah sekaligus ulama yang kaya atau orang kaya yang ulama, itu lebih bagus lagi. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Allah membagi-bagi kesempatan. Ada orang dititipi ilmu, ada orang dititipi harta. Kalau itu menyatu, insya Allah agama menjadi tegak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat janji. Isinya yang kedua adalah berinfak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan dalam keadaan sempit. Nah, inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang yang benar-benar mendapat petunjuk dari Allah, orang-orang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna. Pada pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya kira saya bahas ini. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena kalau orang lapang, orang sempit, kan bisa orang mengatakan lagi tidak punya, lagi sulit. Tapi dengan dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit tetap berinfak. Mereka yang lapang berinfak sesuai kelapangan yang diberikan oleh Allah, dan mereka yang masih dalam keadaan sempit, mereka melapangkan hatinya dan kemudian tetap memberikan kesetiaan itu apa yang mereka miliki. Yang keempat adalah isinya itu adalah berjanji untuk tetap teguh membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun dicela. Ya, Rasulullah punya pengalaman panjang di dalam mengembangkan dakwah. Celaan dan makian itu terus menghujani beliau siang dan malam, pagi dan petang. Rasulullah selalu dihujani dengan celaan, cemoohan, bahkan fitnah dan tuduhan bermacam-macam. Tapi Rasulullah terus mengembang dakwah ini. Kadang Rasulullah disebut sebagai majnun, gila. Kadang disebut sebagai safih, yaitu orang yang idiot. Kadang juga disebut sebagai kahin, tukang tenung, dan berbagai macam disebutkan syair atau penyair dan seterusnya. Ini tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah ini merupakan pengalaman panjang beliau, kurang lebih 13 tahun dialaminya di Mekah. Dan dari situ beliau merumuskan bahwa kalau mau mengemban dakwah harus menghadapi hal yang seperti itu, harus tangguh. Maka Rasulullah membuat rumusan poin yang ketiga ini, yang keempat ini, berjanji untuk tetap membela kebenaran karena Allah tanpa rasa takut sedikit pun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah berjanji untuk tetap membantu dan membela beliau. Jadi ini bai'atu Aqabah yang kedua, membela Rasulullah sebagaimana membela diri sendiri dan keluarganya. Artinya
pembelaan itu harus penuh komitmen, bukan hal yang situasional, bukan karena ada situasi, tapi harus dengan penuh komitmen menempatkan pembelaan itu setara dengan membela diri sendiri dan keluarga. Ya. Nah, tadi itu setelah 12 orang yang berbaiat di hadapan Rasulullah itu meminta agar Nabi mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yasrib. Ini menginspirasi kita kharajna ilal hajj wa wa'adna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil aqabah min awsati ayyamit tasyrik wa kanatil lailatul lati wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram sayyidun min sadatina wa syarifun min asyrafina wa khaznahu ma'ana wa kunna naktum man ma'ana min qaumina minal musyrikina amrana. Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh 12 orang itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka menginterogasi terlebih dahulu dan memastikan menyiapkan poin-poin kesepakatan. Jadi Rasulullah sudah punya konsep. Rasulullah tinggal mengajukan konsep itu. Jadi biasanya ada pertemuan, biasa baru mau dibicarakan. Kalau Rasulullah sudah punya pengalaman panjang, konsepnya sudah ada, lalu Rasulullah mengajukan ini poin-poinnya kalau kita mau buat kesepakatan, sehingga pembicaraan itu tidak terlalu alot. Dan semua yang dibicarakan Rasulullah berasal dari perenungan dan pengalaman panjang beliau, sehingga ketika mendengarkan hal itu tidak terlalu rumit untuk dipahami oleh mereka, dan mereka segera menyambut. Dan kalau dia ibaratkan sekarang ini ada tanda tangan semacam MOU, ya, Master of Understanding, itu ada MOU, dibuat kesepakatan, poin-poin kesepakatan. Maka itulah yang diajukan, dibacakan Rasulullah lalu diajukan, mereka pun menyambut dan tak sabar lagi mereka segera menginginkan Rasulullah segera pindah. Ini bagusnya karena meskipun begitu ketika Rasulullah hendak melakukan hijrah, tetap situasi di Mekah itu tegang dari orang-orang Quraisy. Tapi kesetiaan sahabat diragukan, tidak diragukan lagi. Ali bin Abi Thalib siap jadi tumbal. Umar bin Khattab memang sudah siap untuk menghadapi gerombolan-gerombolan yang mau menghalangi hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di dalam cerita itu kan Ali bin Abi Thalib sempat menggantikan tempat tidur Rasulullah, supaya nanti ketika ada orang yang mau membunuh Rasulullah, yang didapati adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi pada saat itu kalau memang mereka langsung mau membunuh, maka yang terbunuh sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita lihat kesetiaan sahabat, rela menyerahkan jasad dan rohaninya demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kalau Umar, dia memang umumkan, besok saya mau hijrah, besok. Siapa yang menghalangi saya? Siapa yang mau
istri-istrinya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim. Coba berhadapan dengan saya. Nah, ini Umar bin Khattab. Kalau ada sahabat yang lainnya ada yang mengambil strategi, ya itu juga adalah contoh. Ada pola hijrah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi demi keselamatan. Ada juga yang merasa kuat berhadapan langsung supaya umat Islam tidak dipandang enteng, seperti Umar bin Khattab. Dia menyatakan, pokoknya kalau ada yang halangi, nyawa taruhannya. Permintaan penduduk Yasrib itu, ini yang saya terima. Penduduk Yasrib itu agar Rasulullah SAW hijrah ke negerinya, yaitu hijrah ke Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Itu bukan hanya berjanji untuk setia dalam melindungi Nabi, namun juga meminta kepada Rasulullah untuk berhijrah ke Yasrib. Permintaan itu mereka sampaikan pada peristiwa perjanjian Aqabah. Ya, baik pada perjanjian Aqabah yang pertama juga maupun perjanjian Aqabah yang kedua. Dan atas dasar itu Rasulullah memerintahkan agar kaum muslimin segera berhijrah ke Yasrib. Nabi sudah mengeluarkan instruksi setelah mendengarkan dukungan penuh dan sudah ada kesesamaan, sudah ada kesepakatan melalui perjanjian yang pertama, Aqabah pertama dan Aqabah kedua itu. Maka pada saat itu selanjutnya Rasulullah menginstruksikan agar kaum muslimin yang sudah ikut kepada beliau segera berhijrah ke Yasrib. Maka dalam sejarah tercatat, ya ada satu versi ini yang saya dapatkan sumbernya, tercatat sebanyak 75 penduduk Yasrib sedang berbaiat di hadapan Rasulullah desa Aqabah dan meminta Nabi untuk berhijrah ke Yasrib segera. Setelah orang-orang Yasrib tersebut mengucapkan baiat, mereka diminta Rasulullah memilih 12 pemimpin dan wakil mereka dalam melaksanakan tanggung jawab atas keselamatan kaumnya masing-masing, yakni 9 orang perwakilan suku Khazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ya, di sini 2 ini, kalau ini sudah bersatu, kalau suku Khazraj dan Aus sudah bersatu, maka aman itu Yasrib. Karena itu yang selalu menjadi pemimpin perang di antara kedua berhadapan. Maka seperti yang saya sudah ceritakan pada sumber ini juga dan didukung oleh beberapa sumber yang lain, Rasulullah strateginya yang pertama ketika sampai di Yasrib langsung mempersaudarakan kedua suku besar ini, yaitu mempersaudarakan suku Khazraj dan Aus, dan mengganti namanya, melebur menjadi satu, namanya Ansar. Maka disebutlah kaum Ansar, yang berarti orang-orang yang suka menolong. Nama inilah yang membuat mereka merasa tersanjung dan terhormat dari Rasulullah, karena sifatnya yang suka menolong, yang ramah lembut itu. Nabi kemudian meleburkan 2 suku besar ini, Khazraj dan Aus, dengan memberikan nama Ansar sebagai orang yang suka menolong. Dengan nama itu mereka ingin membuktikan bahwa memang karakter dasar penduduk Yasrib itu adalah karakter orang-orang yang suka menolong. Dan nama itu dilekatkan oleh Nabi dengan istilah Ansar. Maka pada saat Rasulullah hijrah ke Yasrib pada tanggal, nah ini juga versi menjadi perdebatan di kalangan sejarawan juga. Ini
tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan tanggal 22 September tahun 622 Miladiah. Pengikut agama Islam Yasrib itu sudah mencapai 500 orang. Makanya seringkali dalam diskusi kan kita kalau peringatan tahun baru Islam itu selalu katanya berdasarkan tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau kita lihat sejarahnya adalah Nabi hijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kalau 1 Muharram itu tahun baru Islam yang diperingati. Sebenarnya tidak ada masalah. Tetap 1 Muharram, tetapi itu tidak disebutkan bahwa ini adalah peristiwa hijrahnya Nabi pada tanggal itu. Tetapi kalau itu mau dijadikan sebagai standar, maka berhitung di tahun itu. Tapi berdasarkan sumber-sumber sejarah, seperti disebutkan juga di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum ini, Nabi berhijrah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tidak ada masalah soal itu. Kalau soal sejarah itu memang memungkinkan terjadi perdebatan, tetapi yang terpenting bagi kita adalah ketika memperingati tahun baru Islam, yang dibutuhkan adalah mengenang perjuangan Rasulullah dan kemudian menjadikan itu sebagai sunnah dan menjadi inspirasi bagi pengembangan dakwah dan pembangunan bangsa. Karena Nabi ketika hijrah ke Madinah, Yasrib itu tidak hanya semata-mata pengembangan dakwah Islam, tapi beliau menjadi pemimpin dan kepala negara di sana. Jadi dalam posisi itu beliau di samping sebagai Rasul, beliau tokoh politik dan beliau pemimpin masyarakat yang plural. Ini masyarakat yang plural. Ini Indonesia kalau mau kita jadikan sebagai percontohan, maka harus kita melihat dari bagaimana Rasulullah mengelola perbedaan di Madinah itu. Keragaman begitu banyak. Tadi banyak suku, Nabi berhasil mempersatukan. Dan yang lebih hebat lagi seperti keberhasilan beliau mempersaudarakan antara imigran muhajirin dengan penduduk lokal yang kemudian beliau sebelumnya sudah leburkan menjadi Ansar. Mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk lokal, ini adalah langkah berikutnya yang dilakukan oleh Nabi. Nah, disinilah keberhasilan langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembang dakwah dan mengelola keragaman yang latar belakang keragaman yang menjadi kenyataan pada saat itu. Nah, kemudian sejak awal perjalanan kenabiannya di kota Mekah, memang Nabi kota kelahirannya itu merasakan, meskipun beliau kelahiran di sana, tapi tidak merasakan sambutan yang begitu hangat. Bahkan ronrongan demi ronrongan itu dialami oleh beliau, sehingga di tahun ke-13 itu menemukan momentumnya. Beliau melakukan hijrah dan mengajak kaum muslimin, dan pada saat itu kaum muslimin jumlahnya di Yasrib sudah mencapai 500 orang. Jumlah itu merupakan kekuatan dasar. Selain kekuatan yang sudah dituangkan dalam bentuk kesepakatan Aqabah pertama dan kedua, juga membuahkan hasil yang semakin memperkokoh dengan jumlah kaum muslimin di Yasrib yang sudah mencapai angka 500 jiwa itu. Jumlah itu kemudian diolah, dibina oleh Rasulullah, dan semakin banyak berbondong-bondong penduduk lokal yang ingin berbaiat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dukungan mengalir terus-menerus, dan langkah berikutnya
Rasulullah sudah merasa, karena kenyataan merasa sudah mendapatkan dukungan dari muhajirin tentu saja, dan juga ansar semakin banyak yang menyatakan diri. Maka langkah berikutnya Rasulullah SAW melakukan komunikasi lintas keyakinan. Ini melakukan komunikasi lintas keyakinan, dalam artian bukan hanya berdialog atau menjalin komunikasi dengan orang-orang muslim, tapi mereka yang non muslim pun diajak untuk bersama-sama berpikir bagaimana mengelola Yatsrib atau Madinah ini menjadi kota yang sejahtera. Dulu Yatsrib itu kan sebenarnya seperti yang saya sudah terangkan, Yatsrib itu melambangkan keterbelakangan dan kota dan daerah yang gersang. Tapi sebelum hijrahnya Nabi, bahkan pertama kali hijrah Nabi, beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah ini menjadi kota yang subur 2 kali lipat dari kota Mekah. Alhasil yang tadinya kota Yatsrib itu daerah Yatsrib yang gersang itu, kemudian kita lihat dampak dari doa Nabi, penduduk Madinah sekarang sejahtera-sejahtera. Tidak ada kita melihat bagaimana padahal dulu itu sebetulnya kita lihat Yatsrib itu karena di samping peradaban yang ketinggalan, ilmu pengetahuan yang tidak terlihat ada perkembangan, ekonomi yang sangat tertinggal dan seterusnya, wilayah geografisnya tidak memperlihatkan tanda-tanda kehidupan yang nyaman. Tapi berkat kekuatan doa Nabi, sekarang kita lihat Madinah menjadi sejahtera. Ini setelah beberapa lama, dan di sana justru setiap orang yang membicarakan ketatanegaraan dari perspektif Islam, pasti Madinah selalu menjadi acuan, pasti Madinah menjadi contoh. Dan di sana ada undang-undang dasar yang lahir dirumuskan oleh bukan hanya umat Islam saja, tapi mengajak umat lain, seluruh elemen masyarakat Madinah ikut dalam merumuskan undang-undang dasar yang disebut dengan Piagam Madinah. Yang disebut Piagam Madinah. Dari 47 pasal yang ada yang membicarakan tentang, kita melihat undang-undang dasar yang dicetuskan bersama itu menjamin seluruh warga negara tanpa melihat agama apa dia. Pokoknya dia warga negara dan setia kepada negara. Negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kita juga punya itu sebenarnya. Maka ini yang perlu kita hidupkan kembali dari kisah ini, bagaimana membangun negara kita dengan mengacu kepada sunnah Rasulullah dalam mengelola keragaman. Kita ditakdirkan hidup berada di tengah masyarakat dan negara yang menganut banyak adat istiadat, kepercayaan. Itu menjadi amanah yang harus kita kelola dengan baik, menjadi masyarakat yang damai. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan, dan ini kesimpulan dari catatan saya ketika menerjemahkan kitab ini. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan itu semua, sehingga kita tidak perlu bertengkar karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Tugas kita adalah bagaimana bersatu di dalam keragaman itu. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kembali kita bersama dalam kajian atau bacaan kita dalam tarikh, masih sekitar tentang sirah nabawiyah, perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema kita kali ini adalah tentang Bai'atul Aqabah. Yang lalu kita sudah singgung tentang Bai'atul Aqabah yang pertama. Maka untuk menghubungkan apa yang sudah kita bicarakan atau kita dengarkan bersama pada kajian sebelumnya, kita melihat pertautan sejarah. Di sini tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Jadi di sini katakan fi mausimil haji fi sana ats-tsalitsah asyar minan nubuwah, Yuni sana, di sini tahun 622. Jadi peristiwa Bai'atul Aqabah itu didahului dengan kisah tentang perjalanan sejumlah penduduk Yasrib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musim haji pada tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membandingkan dengan sumber-sumber yang lain di dalam kitab ini, kita lihat bahwa isi perjanjian Aqabah atau Bai'atul Aqabah antara Nabi dengan perwakilan penduduk Yasrib yang kini disebut dengan Madinah. Ya, jadi di tahun ke-12 Nabi menyusun persiapan untuk melakukan hijrah, dan setelah terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua di tahun ke-13 dari masa kenabian Rasulullah, tepatnya pada bulan Juni tahun 622 Miladiah, maka setelah itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat di tahun ke-13 melakukan hijrah ke Yasrib. Jadi seperti cerita-cerita sebelumnya, kontak antara Nabi dengan beberapa penduduk Yasrib yang berpengaruh itu sudah terjadi. Dan semakin intensif lagi ketika terjadi Bai'atul Aqabah pertama, berlanjut ke Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, secara garis besarnya memuat tentang perjanjian kesetiaan mereka penduduk Yasrib itu untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi yang sedang dihadapi beliau itu adalah, kalau di Mekah beliau selalu dirongrong, selalu digoncang terus beliau. Tapi ketika beliau mau meninggalkan juga Mekah, itu juga dihalang-halangi. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pengalaman itu, maka di sini ada dua peristiwa perjanjian Aqabah
seperti yang disebutkan tadi, perjanjian Aqabah yang pertama yang sudah kita baca pada sebelumnya, yaitu terjadi pada tahun ke-12. Jadi tahun ke-12 itu maksudnya berarti usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 52 tahun kala itu. Nabi diangkat menjadi Rasul, Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40. Start dari situ kita berhitung periode Mekah. Beliau 12 tahun berarti 52 tahun, 40, 12, ya 52 tahun pas. Nah, itu sedangkan perjanjian Aqabah yang kedua seperti yang saya baca tadi itu terjadi di tahun ke-13 dari masa kenabian, yaitu 622 Miladiah. Pada perjanjian Aqabah yang pertama itu 12 penduduk Yasrib, itu sudah kita baca. Penduduk Yasrib datang ke Makkah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang dari Khazraj dan 2 dari orang suku Aus. Karena 2 suku ini seperti yang diceritakan, 2 suku inilah yang mendominasi pengaruh. Dan setiap terjadi peperangan di Yasrib sebelum Nabi hijrah itu selalu dipimpin oleh 2 suku ini. Ada banyak suku di belakangnya, masing-masing disokong oleh suku-suku yang ada di belakangnya. Suku Khazraj ada juga pendukung setianya, dan juga begitu suku Aus ada juga pendukung setianya. Jadi ketika terjadi pecah, ikut meleburkan diri mendukung masing-masing kedua belah pihak itu. Jadi itu yang makanya 2 suku ini yang terkenal karena selalu memimpin peperangan bila terjadi. Jadi kedatangan 12 orang pada Aqabah pertama, supaya ada hubungannya dengan ini, kedatangan mereka ya ke Mekah ya di samping untuk berhaji, karena memang tradisi haji seperti yang sudah disebutkan dalam sejarah itu sudah berlangsung lama. Di samping untuk itu juga untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu Rasulullah menolak untuk ketemu. Bukan karena beliau tidak suka untuk bertemu dengan utusan atau 12 orang dari suku Khazraj dan Aus itu, tetapi beliau khawatir akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy kalau ketahuan. Itu artinya penduduk Mekah juga. Akhirnya Nabi bersedia menemui mereka di sebuah desa namanya Desa Aqabah. Disitulah terjadi perjanjian, maka disebut Bai'atu Aqabah. Itu Aqabah itu nama sebuah desa. Jadi kalau kita ada perjanjian, biasanya tempat itu dilekatkan namanya supaya menjadi sebuah memori sejarah yang melekat. Nah, Bai'atu Aqabah ini itu berada di Mina. Dan pada waktu itu malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya menemui. Jadi memang tidak begitu terbuka, tidak begitu terlalu atraktif di dalam pertemuan itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya melakukan di malam hari. Itu adalah sebuah strategi saya kira. Nah, penduduk Yasrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lembut dan suka menolong. Nah, ini juga ada karakter penduduk Madinah yang hari ini disebut Madinah atau Yasrib, yang berbeda dengan karakter masyarakat Arab yang berdiam di Mekah. Di antaranya adalah sikap ramah, lembut, itu terkenal. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melakukan
kesepakatan melakukan sebuah upaya konsensus. Kalau bahasa kita konsensus itu melakukan perjanjian dengan mereka untuk setia melindungi keselamatan dan keamanan dakwah yang akan selanjutnya diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bai'ah tersebut dikenal dengan bai'ah Aqabah pertama atau disebut dengan bai'ah Al-Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Al-Ula. Perjanjian itu di tahun ke-12 itu. Ya, secara kebetulan juga jumlah mereka yang datang dari Yasrib itu 12 orang. Nah, kemudian hal itu karena diantara mereka terdapat seorang wanita, yaitu Afra binti Ubaid ibnu Tha'labah. Dia wanita Yasrib pertama yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi perjanjiannya itu, ya, yang pertama tidak mempersekutukan Allah. Jadi kita bisa lihat di sini kalau sebuah janji itu diikat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian akan diikat dengan sebuah kesetiaan yang didasarkan pada kepercayaan kepada Allah